Sepertinya Vladimir Putin benar-benar kehilangan kendali diri. Di Kremlin, mereka melontarkan kritik baik kepada Amerika Serikat maupun Eropa setelah Vladimir Putin kembali dijebak ke dalam perangkap diplomatik. Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tentang dukungan terhadap Ukraina benar-benar menghapus perbedaan antara pendekatan Washington dan negara-negara Eropa dalam penyelesaian konflik. Padahal sebelumnya, saya ingatkan, di Kremlin pernah menyatakan bahwa Amerika Serikat hampir saja berada di pihak mereka, sedangkan Eropa justru menghalangi pelaksanaan kesepakatan antara Donald Trump dan Vladimir Putin di Anchorage. Tapi sebenarnya tentang apa yang sedang dibicarakan dan mengapa Lavrov tiba-tiba mengeluarkan pernyataan seperti itu? Sehari sebelumnya, Marco Rubio menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi mediator netral dalam perang Rusia melawan Ukraina. Mereka sudah bukan lagi mediator, bukan fasilitator, bukan negosiator, tidak. Washington akhirnya menentukan sikap. Mereka telah memilih pihaknya, dan itu adalah Ukraina. Dan segera setelah itu diumumkan bahwa Pentagon mulai mencairkan bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina yang sebelumnya dibekukan pada awal masa jabatan kedua Presiden Trump. Dan dalam situasi ini, orang-orang Eropa bahkan telah memperkenalkan rancangan rencana perdamaian mereka sendiri untuk Ukraina dan Rusia. Sementara itu, di Kremlin dinyatakan bahwa mereka siap untuk bernegosiasi, tetapi sekarang justru Ukraina yang disalahkan dan Ukraina yang tidak menginginkannya. Namun benarkah tim Donald Trump benar-benar telah berpihak pada Ukraina? Dan apa yang bisa diharapkan dari Amerika Serikat pada musim panas ini? Mari sekarang kita bahas topik ini dengan tenang dan kepala dingin. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Dan jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, hari ini adalah hari yang buruk di Kremlin. Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, dengan nada tersinggung menyatakan bahwa pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tentang dukungan untuk Ukraina, menurutnya, pada dasarnya menghapus perbedaan antara pendekatan Washington dan negara-negara Eropa dalam menyelesaikan perang. Berikut kutipan dari Lavrov. Mengingat apa yang dikatakan Marco Rubio dan saya memiliki hubungan kerja dengannya, kami baru saja 2 minggu lalu membahas situasi Ukraina. Mengingat apa yang dia katakan tentang dukungan untuk Ukraina, pada dasarnya sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan dalam pendekatan Amerika Serikat dan Eropa. Di sini saya akan menjelaskan konteksnya agar bisa dipahami mengapa dia mengungkapkannya seperti itu dan mengapa hal ini penting. Masalahnya adalah, selama berbulan-bulan sebelumnya, Sergei Lavrov terus-menerus menuduh para pemimpin Eropa melakukan sabotase dan memblokir semacam kesepakatan Alaska mengenai Ukraina, yang katanya telah dicapai secara pribadi antara Vladimir Putin dan Donald Trump pada KTT di Anchorage pada Agustus 2025-2020. Orang-orang Rusia selama berbulan-bulan terus menyebarkan cerita tentang adanya semacam semangat Anchorage. Seolah-olah ada kesepakatan yang dibuat antara Trump dan Putin, tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Dan Sergei Lavrov meyakinkan bahwa kesepakatan antara Putin dan Trump itu diblokir tidak hanya oleh Ukraina, tetapi juga oleh Brussel, Paris, Berlin, dan London. Dia bilang orang-orang Eropa selalu menghalangi dan membuat segalanya jadi sulit. Kemudian Sergei Lavrov mulai menyalahkan Amerika Serikat karena tidak cukup tegas mendorong kesepakatan antara Trump dan Putin, dan bahkan mendesak Trump untuk bersama-sama menghantam Eropa agar mereka akhirnya berhenti menghalangi. Dan sekarang Sergei Lavrov hari ini mengakui bahwa posisi Eropa dan Amerika Serikat sebenarnya sama sekali tidak berbeda. Jadi, Eropa tidak mungkin menghalangi pelaksanaan posisi Amerika Serikat jika posisinya sama persis dengan mereka. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Federasi Rusia menyatakan bahwa secara lahiriah, etika Amerika Serikat tampak lebih positif, karena menurutnya pemerintahan Donald Trump sejak awal mendukung dialog dengan Rusia. Namun setelah itu, dia kembali menuduh pihak Amerika. Menurut Lavrov, jika pihak Amerika benar-benar mendorong inisiatif mereka sendiri untuk penyelesaian dan mengakomodasi Moskow, maka proses negosiasi bisa saja dimulai jauh lebih awal. Dan menurutnya, pertempuran seharusnya sudah lama berhenti. Tapi apa yang menyebabkan reaksi seperti itu dari Lavrov? Ini menarik. Masalahnya adalah, sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mark Rubio saat sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Kongres Amerika menyatakan bahwa Amerika tidak lagi menjadi mediator netral dalam perang Rusia melawan Ukraina, dan akhirnya berpihak pada Ukraina. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat terus mendukung segala upaya untuk menciptakan perdamaian, khususnya
Washington terus memasok senjata ke Ukraina dan terus menekan Rusia lewat sanksi. Dan seperti yang dijelaskan oleh Mark Rubio, Amerika Serikat tidak memasok senjata ke Moskow dan tidak memperlakukan sanksi terhadap Kiev. Oleh karena itu, Rubio menjelaskan bahwa Amerika Serikat dengan jelas telah memilih pihak. Setelah itu, Mark Rubio menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada beberapa kabar tentang $400 juta untuk Ukraina, yang sudah lama disetujui oleh Kongres, tetapi hingga kini belum dikirimkan oleh Pentagon. Artinya, Pentagon masih memblokirnya. Dan Mark Rubio menyatakan di Kongres bahwa dia memiliki informasi tertentu bahwa akan segera ada perkembangan dalam masalah ini, dan dana tersebut akan dialokasikan untuk persenjataan bagi Ukraina. Tapi, di sini muncul pertanyaan utama. Apakah benar Washington berpihak pada Kiev? Apakah kunjungan Presiden Amerika Serikat dan Ukraina ke KTT NATO pada bulan Juli bisa membawa kejutan? Dan apakah kita perlu bersiap menghadapi tekanan musim panas Amerika Serikat terhadap Kiev? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini bersama-sama. Dan tahukah Anda, saya akan langsung katakan di sini. Meskipun ada pernyataan indah dari Mark Rubio, Washington sejauh ini belum secara tegas berpihak pada Ukraina dalam perang Rusia melawan Ukraina. Mark Rubio yang sama, yang merupakan yang paling berpengalaman di pemerintahan Trump saat ini, mencoba bermanuver antara loyalitas kepada Presiden Amerika Serikat dan menjalankan kebijakan yang masuk akal. Karena itu, dia kadang-kadang menyampaikan pernyataan positif tertentu tentang Ukraina, namun kadang-kadang pernyataannya juga negatif. Jadi, kita seperti sedang berada di ayunan, naik turun. Kadang Mark Rubio mengatakan bahwa kita bersama Ukraina, lalu dia mengatakan bahwa kita keluar dari negosiasi karena Ukraina juga tidak mau berunding. Dan saya mengingatkan bahwa Trump selama 2 masa jabatannya sudah 3 kali menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Secara khusus, pada awal masa jabatan baru di tahun 2025, pasokan sebenarnya dihentikan. Begitu juga dengan pengiriman data intelijen dan senjata yang dibeli oleh mitra Eropa. Saat ini juga tercatat adanya penurunan tekanan sanksi terhadap Rusia dan Belarus, yang mana hal ini penting. Dan seberapa sinis pun kedengarannya, namun mengingat kesalahan Trump dengan Iran, penggunaan persenjataan dan rudal pertahanan udara, mereka sekarang akan berusaha memperkuat diri mereka sendiri terlebih dahulu. Kemudian sekutu-sekutu mereka di Timur Tengah, dan sisanya baru Ukraina. Dan di sini Zelensky benar, yang baru-baru ini menyatakan bahwa Ukraina ternyata menjadi yang terakhir dalam daftar prioritas Trump. Namun pada bulan Juli nanti akan diadakan KTT NATO di Turki, yang akan dihadiri oleh Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan di sini kita harus berhati-hati dengan harapan kita. Trump memandang masalah Ukraina sebagai sebuah masalah yang menghalanginya untuk memulihkan hubungan dengan Rusia demi keuntungan pribadi dan keluarganya. Karena itu, Trump mungkin akan sesaat mengakomodasi Ukraina, lalu kemudian menarik kembali bantuan dan berkata, "Lihatlah, dengarkan, kami sudah memenuhi permintaan." Tapi Kiev tetap saja tidak punya posisi tawar meskipun didukung oleh Amerika Serikat. Dan saya ingatkan, hanya beberapa hari sebelum pernyataan Marco Rubio, sudah muncul bocoran bahwa pada musim panas ini, Amerika Serikat mungkin sedang menyiapkan kampanye tekanan baru terhadap Ukraina dengan tujuan membuat kesepakatan dengan Federasi Rusia. Di antara alasannya adalah kebutuhan pemerintahan Trump akan kemenangan cepat untuk menaikkan elektabilitas Partai Republik menjelang pemilihan sela Kongres Amerika Serikat. Jadi teman-teman, jangan biarkan diri kalian tertipu oleh kata-kata besar dan harapan-harapan kosong. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan kanal, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, kalian bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar kalian. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Dan teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa saya sekarang punya kanal YouTube khusus berbahasa Ukraina. Jadi, jika kalian ingin mendapatkan informasi dalam bahasa Ukraina, tautan ke kanal tersebut ada di deskripsi video ini. Silakan kunjungi dan jangan lupa untuk berlangganan. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.